Bagaimana sih caranya supaya ibu hamil tetap bisa menjalankan ibadah puasa, kebutuhan nutrisinya tercukupi, dan bayinya tetap sehat? Simak ya di video berikut ini. Sebenarnya untuk ibu hamil yang mau berpuasa itu aman untuk trimester 1, 2, dan 3. Jadi bukan berarti kalau kehamilannya besar itu lebih aman. Tapi harus diperhatikan juga apakah ada komplikasi pada ibu hamil ini. Misalnya di trimester 1 ada mual muntah atau enggak. Kemudian di trimester 2 adakah dehidrasi atau perkembangan janinnya terhambat atau ada komplikasi lain seperti hipertensi ibu, gula darah yang tidak terkontrol, penyakit berat seperti penyakit jantung pada ibunya, dan yang lainnya. Jadi memang harus dikonsultasikan dulu jika ibu hamil ingin menjalankan puasa. Sebenarnya ibu hamil kalau mau menjalankan ibadah puasa itu bukan berarti pada saat kehamilannya sudah besar. Jadi boleh menjalankan ibadah puasa dari mulai trimester 1, trimester 2, maupun trimester 3. Asalkan nggak ada komplikasi, seperti contohnya di trimester 1, ibu hamil jangan lagi mual muntah terus menjalankan ibadah puasa, memaksakan sehingga terjadi dehidrasi. Kemudian misalnya di trimester 2 atau trimester 3, terdeteksi adanya perkembangan janin yang terhambat, jadi berat badannya kurang, air ketubannya berkurang, terus memaksakan untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi masing-masing trimester itu ada kondisi tertentu yang membolehkan atau tidak boleh melakukan ibadah puasa. Jadi lebih baik memang dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Ya, memang yang namanya ibu hamil kan kebutuhan kalorinya meningkat ya. Dari trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu kebutuhannya meningkat 200-300 kalori per harinya. Jadi bisa dibayangkan nggak kalau misalnya ibu hamil ini yang biasanya dalam satu hari punya banyak waktu makan, jadi dia membaginya dengan mudah. Kemudian karena berpuasa selama 12 jam, jadi harus dibagi di 2 waktu makan, yaitu di saat sahur, di saat buka, dan biasanya setelah tarawih kita masih harus mengkonsumsi sisa kalori yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Itu sebenarnya pinter-pinter ya ibu hamil ini, gimana cara menyiasati supaya kebutuhan kalori per harinya nggak berkurang, sehingga nutrisi ke bayinya juga tetap optimal. Sama seperti orang yang berpuasa, biasanya minum air itu jangan sampai kurang. 2,5 liter dibagi di 2 waktu makan atau 3 waktu makan, di saat sahur dan di saat buka dan setelah sholat tarawih. Kemudian makanan yang berserat, buah-buahan, sayur itu jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan berpikir kalau lagi hamil, kemudian buka puasa, maunya yang manis-manis aja, yang glukosanya tinggi. Jadi tetap harus memperhatikan kadar serat dan cairan. Itu yang terpenting dalam ibu hamil dalam menjalankan ibadah puasa. Sebenarnya dihindari enggak ya, mungkin untuk ibu-ibu yang mempunyai masalah di lambung, hindari makanan-makanan yang dapat mengiritasi lambung, seperti contohnya makanan yang terlalu asam, terlalu pedas, kemudian makanan-makanan yang dapat memicu mual muntah. Biasanya tanda yang paling sering itu ibunya lemes, kemudian ibunya pusing, nggak bertenaga. Biasanya sih dari cairan ya yang utama ya, bukan makanan. Orang puasa biasa kan juga pasti lebih ke haus dibandingkan laparnya kan gitu. Jadi kalau misalnya merasa lemas, kemudian banyak berkeringat, kemudian aktivitasnya meningkat, misalnya tetap mau olahraga gitu, itu harus dipertimbangkan kebutuhan cairannya. Tanda-tandanya yang pasti lemes, dan itu tolong jangan dipaksakan untuk tetap berpuasa. Minimal memang 2,5 liter sampai 3 liter, itu kalau ditakar dalam gelas 250 ml itu sekitar 8 gelas ya. Jadi memang kebutuhan itu harus terpenuhi, dan bagaimana si ibu hamil ini bisa menyiasati kebutuhan cairan itu dalam 2 atau 3 waktu makan. Makanya biasanya kalau misalnya tidak mampu, saya tidak pernah menyarankan untuk memaksakan daripada kebutuhan cairannya berkurang. Keluhan yang paling sering itu lemes, kemudian nggak bersemangat, kemudian kunang-kunang, sakit kepala, itu khas sekali untuk ibu yang kurang gula atau kurang cairan. Jadi tolong jangan dipaksakan. Kalau memang rasanya udah nggak enak, apalagi yang punya mah, tiba-tiba mahnya kambuh, sakit perut, ya lebih baik memang dibatalkan aja. Jadi biasanya di awal ingin menjalankan ibadah puasa tuh harus konsultasi dulu ke dokternya. Kondisi seperti ibunya mual muntah, makanan yang masuk lebih
dikit daripada makanan yang dikeluarkan atau dimuntahkan, kemudian cairannya juga nggak bisa minum. Biasanya kan ibu hamil trimester awal rasa air putih aja rasanya nggak enak, jadi dia memilih untuk tidak minum gitu. Kemudian apabila kondisi kehamilannya seperti air ketubannya berkurang, bayinya perkembangannya terhambat, misalnya seharusnya beratnya udah 2 kilo, tapi bayinya masih 1.500, berarti kan ada nutrisi yang sebaiknya harus dikejar. Kondisi-kondisi itu yang lebih baik tidak menjalankan ibadah puasa karena ada nutrisi yang harus dipenuhi oleh ibunya untuk bisa disalurkan ke bayinya. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang ingin menjalankan ibadah puasa harus konsultasi dulu dengan dokter dan harus mendiskusikan kondisinya dan kondisi bayi dan kondisi kehamilannya sebelum menjalankan ibadah puasa. Biasanya kalau trimesternya udah trimester 3, bisa tuh bayi yang gerakannya kurang aktif, itu biasanya karena ibunya kurang makan juga. Kemudian parameter lain ya dari pemeriksaan USG, apakah air ketubannya berkurang, terus kenaikan berat badannya bayinya juga baik. Jadi memang ada beberapa yang bisa kita lihat gitu, baik dari subjektivitas atau yang dirasakan ibunya dari gerakan bayinya atau secara objektif yaitu pemeriksaan USG. Tapi perlu diingat ada banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan tentang ibu hamil yang menjalankan puasa itu tidak bermakna. Jadi ibu yang menjalankan puasa itu tidak berpengaruh pada perkembangan bayinya apabila ibu hamil ini dalam kondisi yang normal dan di ACC oleh dokternya untuk menjalankan ibadah puasa.